Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penggemar channel saya berada di sawah tak jauh dari tempat tinggal saya. Padi di sawah saat ini sudah mulai banyak yang menguning. Artinya kalau orang-orang desa menyebutkannya bangcok. Bangcok itu abang pucuk. Pucuknya sudah mulai memerah, artinya menguning. Orang tidak abang dalam arti merah total enggak, tapi sudah mulai menguning. Padi menguning seperti ini ada tradisi orang-orang tua tempo dulu. Ada acara yang namanya labuh. Labuh adalah upacara atau acara ritual selamatan ala tempo dulu, kearifan lokal tempo dulu, dengan cara mengadakan selamatan di sawah. Dari rumah sudah menyiapkan alat atau ubur rampe yang dipakai untuk labuh. Ubur rampenya apa? Ya jelas bawa takir kecil. Takir kecil-kecil dari daun pisang. Bentuknya segi empat seperti perahu. Seperti perahu. Upacara labuh pada pokoknya memberikan nyuwun doa kepada Allah lewat acara seperti itu. Di tangkir pelontang yang kecil ini diletakkan di pojok-pojok sawah seperti di depan kamera, paling tidak di pojok sebelah masing-masing pojok, dalam arti 4 pojok di selatan, utara, barat, dan timur. Jadi takirnya itu diletakkan di situ. Isi takir biasanya gula gimbal, kemudian ada sirih suruh, lalu ada lombok, kemudian bawang atau berambang, dan sebagainya. Yang lebih penting lagi, tidak boleh dilupakan adalah telur. Bukan telur horen atau telur yang diternakkan seperti sekarang, tapi telur ayam kampung. Syukur-syukur kalau ayamnya sendiri. Jadi dijadikan satu di setiap pojok. Telurnya minimum ada 2 atau 1 atau 2. Syukur-syukur di setiap pojok ada telurnya. Rata-rata ya paling tidak 2 butir telur. Di situ diletakkan di situ oleh Mbah Dukun atau siapa yang diberi tanggung jawab untuk memimpin upacara seperti itu. Mbah Dukunnya itu sejak dari rumah pemilik hajat, siapa yang punya hajat labuh, dari rumah sudah macak seperti orang Jawa tempo dulu, pakai udeng itu ikat kepala, kemudian pakai, kalau ada baju lurik yang biasa diproduksi saudara kita yang ada di Jogja, Solo, Klaten, dan sebagainya. Dari rumah sudah mempersiapkan alat-alat upacara, jadi berjalan kaki dengan khidmat ke sawah. Biasanya berjalan itu diikuti oleh pemilik rumah, pemilik hajatan, atau siapa yang disuruh pakai
adat kejawen seperti itu. Biasanya anak-anak yang pengen mengikuti upacara seperti itu, yang penting golek panganan, ini ngetut dari belakang mbah dukunnya, atau paling tidak anak-anak seperti saya tempo dulu ngenteni ning sawah nunggu mbok menawa kalau ada orang labuh, ini siap-siap untuk melu mbah dukun ngetut mburine. Kintil atau ngetut mburine mbah dukun dengan harapan nanti kalau ada acara, inti acara itu namanya tarup. Tarup gubuk kecil yang dibikin di sawah khusus untuk acara labuh. Di tarup itulah mbah dukunnya memimpin upacara sambil berdoa kepada Allah. Terus sebagian juga ada ritual khusus di situ. Jadi anak-anak nunggu di situ sambil amin-amin, ikut aminnya mbah dukunnya, sambil menikmati nanti ada apa di situ dinikmati. Ada nasi lengkap dengan lauk ikan panggangnya. Dulu itu serba dibakar, tidak ada yang digoreng. Jadi ada juga jajan-jajan pasar di situ. Amin-amin sama mbah dukun di tarup itu. Sebelum ditarup di gubuk darurat itu tadi, mengambil beberapa batang padi yang terbaik di sawah itu, mungkin 4 atau 5 batang, ditugel, pakai arit, pakai sabit. Kemudian dicarikan padi yang terbaik di antara padi-padi ribuan batang padi yang ada di sawah. Dipakai upacara di gubuk atau ditarup sambil didoakan kepada Allah. Mudah-mudahan padi yang terbaik di situ bisa mempunyai pengaruh Allah, memberikan barokahnya, panen yang mungkin berapa hari lagi jauh lebih baik daripada contoh padi yang ditaruh itu tadi. Syukur-syukur lebih baik, atau setidaknya padinya ya bagus seperti yang dipotong itu tadi. Salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di desa-desa ini, generasi muda zaman sekarang biarpun tidak melaksanakan, tapi ada hikmahnya bahwa orang tempo dulu, orang-orang tua kita dulu, mbah-mbah buyut kita, begitu dekatnya dengan alam, saidik-saidik selamatan, sedikit-sedikit mengadakan ritual. Jadi hikmah yang bisa kita ambil, kerukunan antara keluarga dan tetangga pada waktu itu sangat kental. Sebentar-bentar selamatan, sebentar ada acara ini, tetangganya diundang, saudaranya diundang. Jadi kekerabatannya sangat kental sekali. Tidak acuh tak acuh seperti orang-orang, ya mohon maaf, kita saat ini. Biasanya kita saat ini ya gitulah, kadang masa bodoh. Kalau dulu sedikit lewat depannya orang pasti menyapa, paling tidak permisi Pak, permisi Bu, ngapunten derek langkung, mohon maaf ikut lewat. Begitu salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari acara labuh seperti itu. Jadi kekerabatannya sangat kental sekali. Ilmu-ilmu tua, adat istiadat tua dipakai dengan sangat kental sekali.
Selesai upacara khusus ditaruh, kemudian dengan hati-hatinya Mbah Dukun itu pulang ke rumah pemiliknya. Dari situ diletakkan padi itu di kamar tengah. Nek wong Jawa ngarani centong tengah, atau juga istilahnya sentong tengah. Diletakkan di situ. Kemudian sore harinya mengundang tetangga kiri kanan saudaranya untuk ikut selamatan di rumah yang bersangkutan. Selamatan, undang orang-orang yang dikehendaki oleh pemilik rumah, pemilik hajatan seperti saya sebutkan. Selamatan dengan senang hati. Intinya minta doa restu kepada orang-orang yang diundang supaya ikut berdoa kepada Allah, hasil panennya bisa bagus, bahkan lebih bagus daripada sebelumnya. Saya tambahkan di sini dulu karena keadaan ekonomi masih minim, jadi telur yang diambil dari sawah oleh anak-anak, telur yang diletakkan di pojok-pojok seperti saya sebutkan di depan, kemudian dibawa pulang bisa dijual tinggi sarapan sesuk-esuk untuk sarapan besok paginya. Anak 5 ya sarapannya didum cah 5, anak 6 ya didum dibagi anak 6. Jembikan telur kalau dibawa pulang kemudian digodok, disigari cilik-cilik dadi 5 utawa 6, dipangan bocah 5, anak 5 atau 6 anak secara seneng, biarpun hanya kecil banget tapi seneng sekali. Warak ya enggak kenyang tapi seneng. Begitu keadaan anak-anak tempo waktu yang lalu, sekitar tahun 70-an yang silam, tahun sebelum 80, sebelum ekonomi lebih baik seperti saat ini. Walau saat ini kita jarang yang melaksanakan acara labuh ataupun ngideri seperti yang saya sebutkan, tapi paling tidak kita menghargai kebiasaan orang tua kita tempo dulu yang begitu dekat dengan alam, begitu khusyuknya mengadakan doa atau ritual, Allah mengabulkannya. Pada waktu itu jarang terjadi gagal panen, jarang. Belalang, tikus atau walang sangit dan sebagainya memang ada, cuman tidak membuat panennya gagal. Jadi keringat yang dikeluarkan oleh petani mulai pagi sampai siang sampai sore ini Allah mengabulkannya dengan cara begitu khusyuk doanya ataupun ritual-ritual tertentu, yang penting tidak syirik, tidak musyrik kepada Allah. Jadi panennya lancar, hama juga tidak begitu menghancur leburkan seperti mungkin, mohon maaf, saat ini di daerah tertentu ada tikus ribuan sehingga berhektar-hektar sawah tidak panen. Itu sedikit gambaran acara orang tua kita tempo dulu. Biarpun kita jarang tidak melaksanakannya, kearifan lokal seperti itu kita hargai. Mudah-mudahan kita zaman sekarang ini hidup bahagia dengan cara kita sendiri pendekatan kepada Allah, tapi juga tetap menghormati tradisi orang tua tempo dulu sebagai bagian daripada sejarah atau tingkah laku riwayat para orang tua. Saya kira video ini cukup sekian dulu, mudah-mudahan ada yang kita
kita ambil, mohon maaf, kita ambil hikmahnya. Sekian dari saya. Dawam, mudah-mudahan Allah paling barokah, paling keberkahan hidup dunia dan akhirat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.